أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat subuh yang semoga selalu Allah muliakan. Mari kita syukuri nikmat kehidupan pagi barokah ini. Sesungguhnya sebagian daripada hamba-hamba Allah ada yang dipanggil di pagi hari ini untuk kembali kepadanya. Kita diberikan masih kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Kita diberikan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan ini mari kita sadari sehingga kita tidak terlalaikan dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah subuh kali ini kita bertemu di majelis ketaatan. Kita tunaikan sholat subuh berjamaah dan tentunya disyukuri lagi tatkala kita duduk dalam majelis nasihat. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini, pertama Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga bertambah keimanan kita dan juga semakin baik amal soleh kita insyaallah. Salawat beriring salam teruntuk junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu dilazimkan untuk selalu bersolawat karena dia adalah menjadi alarm dalam kehidupan agar kita selalu beragama mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tadabbur surah Yasin di pertemuan sebelumnya kita sampai kepada bab tatayyur yang memang kemarin kita kaitkan dengan tema Muharram yang identik dianggap dengan kesialan. Beberapa kajian terakhir di beberapa tempat materi saya ini juga demikian tentang konsep bagaimana melihat tentang kesialan dan juga sebab-sebab keberuntungan agar kita tidak salah persepsi meletakkan kita bisa jadi menganggap sebab keberkahan justru menganggap itu sial atau sebaliknya kita menganggap sesuatu yang sial tetapi justru menurut kita itu adalah keberuntungan. Waliyadzubillah, kemarin kita mengkaji tentang anggapan sial daripada penduduk Qaryah kepada yang disematkan kepada para rasul yang berdakwah kepada mereka. Ayat 18, qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Kami ini sial dengan adanya kalian. La illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dalam berdakwah ini, lanarjumannakum, kami akan merajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pasti kami akan menimpakan kepada kalian azab yang sangat pedih. Ayat 18-nya, ayat 19-nya kemarin juga sudah kita jelaskan betapa kita ketika melihat satu anggapan yang salah dan kita ini jamaah sekalian tidak tahu adakah kita umur lagi nanti berikutnya, khawatir kesalahan itu berlanjut pada generasi berikutnya, maka kita dianjurkan untuk tidak menunda untuk mengklarifikasi atau meluruskan penyimpangan tersebut ya, karena kita nggak ngerti umur kita Pak. Kasihan generasi berikutnya ketika anggapan-anggapan yang salah itu terus berkembang bahkan turun temurun. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian, awal terjadinya kesesatan di muka bumi ini termasuk juga kalau di masyarakat Mekah awal ketika muncul berhala-berhala ya, yang akhirnya mereka sembah, itu berawal daripada penyematan nama-nama, asma, nama-nama kepada benda yang berlebih-lebihan. Kalau di tempat kita ini jamaah sekalian, saya mencontohkan lah, orang sampai generasi kita takut
pada sesuatu berangkat dari pendahulu-pendahulunya yang melampaui batas dalam memberikan label terhadap sesuatu, memberikan nama, memberikan label. Saya contohkanlah, di jembatan itu kita kalau tidak klakson 3 kali maka akan begini dan akan begitu. Ini kan label terhadap suatu tempat. Nah itu ketika tidak segera dekat, turun temurun ya begitulah yang diyakini, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhala-berhala itu adalah in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum. Itu hanya sekedar nama-nama, label-label yang dahulu antum wa abaukum, yang dahulu kalian dan bapak-bapak kalian ngasih nama, ngasih label itu semua. Akhirnya turun temurun. Kalau ditanya lagi sanatnya sampai mana, ternyata nggak sampai ke atas, sampai ke berapa saja. Itu yang pertama kali yang menyetuskan label tersebut, sehingga orang akhirnya menganggap itu ketidakbaikan terus-menerus berkelanjutan. Nah ini jadi dosa jariyah jemaah sekalian. Maka dalam surah Yasin ayat korelasi antara ayat 18 dan 19 itu kita diperintahkan atau dicontohkan untuk segera mengkanter kalau ada pemikiran yang tidak benar, agar tidak berlanjut kesalahan berpikir tersebut atau kesalahan menganggap tersebut pada generasi berikutnya. Ini sama halnya yang terjadi di masa Nabi Musa alaihissalam, jemaah sekalian. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-131 Allah kisahkan tersebut. Ini sama juga anggapan Bani Israel terkait tentang masalah kebaikan, tapi dianggapnya mereka itu sial. Fa idza ja'atuhumul hasanatu, orang-orang itu ya, ini salah satu karakternya, kalau datang kepada mereka al hasanah, kebaikan, qalu, mereka mengatakan, lana hadi, ini semuanya milik kami, ini semua karena kami. Kalau ada hal-hal yang menurut mereka baik, ini semua ya gara-gara kami. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi kebalikannya kalau mereka ditimpa musibah sayyi'ah, keburukan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka selalu menyematkan toyroh, itu kesialan, kepada Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Ini gara-gara Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum indallah. Nah, ini langsung pengkanterannya. Jadi tidak nunggu ayat berikutnya. Ketahuilah sesungguhnya innama, hanya saja, ta'iruhum, ya, ta'iruhum indallah. Ta'ir, kesialan mereka. Nah ini kembali saya ulang, kenapa kalimat sial itu dikaitkan dengan kalimat toir. Toir itu artinya burung, Pak. Ya, karena memang tradisi di waktu itu seseorang itu terkadang nasibnya atau mungkin ramalan hidupnya terkadang menggunakan burung. Jika mereka bersafar maka burung itu dilepas terbangnya ke arah kiri atau ke kanan. Mereka menunda perjalanan ketika mendapati burung itu terbang ke arah kiri. Mereka melanjutkan perjalanan ketika burung yang dilepas itu terbangnya ke arah kanan. Maka itulah namanya kadang kesialan-kesialan itu menggunakan kosakata tersebut. Toirun, ya. Ala innama ta'iruhum. Innama ini jemaah sekalian lafdzul hasar. Lafdzul hasar itu kalimat pembatas. Seperti contoh innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja itu pembatasan. Yang namanya orang mukmin itu bersaudara. Artinya kalau ada orang semangatnya tidak mau bersaudara, ditanyakan keimanannya. Karena keimanan itu mendorong kita untuk mau terus bersaudara. Ya, tidak suka bermusuhan. Kalimatnya itu diterjemahkan dengan kalimat innama, pembatasnya di situ. Hanya saja yang disebut orang mukmin itu ya bersaudara. Innama, itu namanya lafdzul hasar. Nah, di sini disebutkan innama ta'iruhum indallah, hanya saja kalau ada kesialan yang terjadi dalam hidup itu indallah, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya dari sisi Allah, tapi penyebabnya dari manusia. Gimana memahami kaidah itu, Ustaz? Gini.
Allah yang menurunkan, iya. Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, iya. Tetapi sebab-sebabnya, jamaah sekalian, kalau difahami dari beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah katakan ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan itu ya sebab manusia yang akhirnya menjadikan kesialan itu turun. Bagaimana yang difirmankan dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu sebab ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Nah, ini jemaah sekalian Allah muliakan, menegaskan lagi dari Allah. Karena terkadang jemaah sekalian, ketika hal yang tidak nyaman dalam kehidupan, manusia langsung jalur ekspres, Pak, menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Allah berlepas diri daripada kedzaliman. Ya. Ini haramtu dzulma ala nafsi, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan segala macam bentuk jenis kezaliman terjadi. Bahkan Allah mengatakan fala tadzalamu, oleh karena itu kalian wahai manusia jangan sampai berbuat zalim, karena aku tidak suka kepada orang yang berbuat zalim. Bahkan Allah memberikan fasilitas untuk siapapun yang terzalimi, jalur ekspres, tidak ada hijab antara dia dengan Robnya untuk dia meminta. Apalagi dia mengatakan aku serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Udah kelar kita, Pak. Maka Nabi mengatakan ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, memang tidak ada. Allah kasih fasilitas itu, jalur khusus itu. Ya, jemaah sekalian. Karena memang Allah tidak suka dan Allah berlepas diri daripada kezaliman. Allah tidak zalim, tidak pernah berzalim. Sehingga dengan itu yang sudah jelas tegas Allah katakan, tiba-tiba muncul asumsi kita, meskipun cuma asumsi, Pak, kayaknya Allah nggak sayang sama saya, kayaknya Allah dan sebagainya, maka ini adalah termasuk dosa, Pak. Bahkan disebutkan dosa tersebut lebih besar daripada dosa perbuatan, sehingga taubatnya tak cukup dengan istighfar. Dosa pemikiran pernah saya jelaskan, diharuskan di sana memperbanyak tasbih, anggapan-anggapan yang salah yang kita sematkan kepada Allah itu wajib ditasbihi, Pak. Subhanallah, maha suci Allah. Dari apa? Dari semua keburukan yang kita sematkan. Maha suci Allah. Ya. Dari prasangka-prasangka buruk yang sering ada di benak kita. Nah, itu tobatnya dengan tasbih. Dulu pernah saya contohkan tentang doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di sana ada terkandung tahlil la ilaha illa anta, tauhid di situ. Karena banyak kita ini bermasalah pertama kali karena tauhid kita yang bermasalah. Kita ini banyak mengandalkan makhluk, bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Kalau kita ingin minta pertolongan, itu dikelirkan dulu jamaah sekalian. Ya Allah, engkaulah, hanya engkaulah penolong kami. Nah, itu cukup diringkas dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang hak untuk diibadahi kecuali engkau saja. Kalau dalam doanya, redaksi doa Nabi Yunus dengan kalimat la ilaha illa anta. Berulang kedua ada unsur tasbih subhanaka. Nah, ini paling pokok. Dan yang terakhir ada unsur istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan bahwasanya kita ini yang zalim, bukan Allah yang zalim. Jadi kalau langsung disematkan Allah yang zalim sama kita, tidak selesai. Tapi di situ pertolongan datang ketika kitalah yang mengakui kita yang berbuat salah. Jadi kalau ada hal yang buruk, fabila kasabat aidikum. Allah katakan karena ulah tangan kita sendiri. Jadi yang banyak berdoa agar pengakuan bahwasanya kita ini salah itu harus serius. Sebagaimana dahulu Nabi Adam juga melakukannya, jemaah. Rabbana zalamna anfusana. Semua itu menjadi sebab Nabi Adam cepat dipertemukan dengan Hawa, mendapatkan pakaian yang menutup auratnya, ya, diberikan fasilitas yang lengkap termasuk ilmu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami ajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, ya. Modal awalnya jemaah sekalian. Dan
Semua itu ternyata proses setelah taubat atau pengakuan bahwasanya bukan Allah yang salah, kamilah yang boleh. Nah ini penting ya mas kalian, jangan salah dalam menyematkan sesuatu. Nah sama dengan kembali kepada Nabi Musa tadi, jadi beliau dituduh bahwasanya kalau ada keburukan terjadi pada kaumnya, maka mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan orang-orang yang mendukungnya. Maka Nabi Musa mengkantar segera itu, ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan itu ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Maka tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Memahami kalimat ta'iruhum indallah yang kedua, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, memang turun dari Allah, tapi pertama kali sebabnya karena manusia yang melakukannya, tangan-tangan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan petaka tersebut. Itu cara memahami yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ta'iruhum indallah seakan memberikan kepada kita, karena kita tahu itu semua datang dari Allah, maka kita agar tidak sial berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, man raddathu tayratu min hajatihi faqad asyraka. Siapa yang dia menggagalkan diri dari hajatnya lantaran dia beranggapan ada kesialan dalam hal tertentu, maka dia telah berbuat syirik tanpa dia sadari. Bagaimana kafarahnya? Kata para sahabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu doa. Jadi kafarahnya itu ya dilakukan, kalau perjalanan ya berangkat aja, tetapi kita disuruh berdoa. Kenapa suruh berdoa? Nah, memahami ayat ini tadi. Karena semua ta'ir, ya maksudnya anggapan kesialan-kesialan yang mungkin kita terjadi atau perkara yang kita tidak nyaman, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan turun apa enggak. Ya, meskipun manusia menganggap inisial, tapi Allah mengatakan enggak terjadi. Maka kita suruh berdoa. Ini termasuk juga kafarah. Kalau kita meyakini sesuatu yang salah, kafarahnya baca doa ini. Allahumma, kata Rasul, Allahumma ya Allah, la khaira illa khairuka. Tidak ada kebaikan terjadi itu kecuali Engkau lah yang memberikan kebaikan itu. Wala thaira illa thairuka. Tidak ada kesialan-kesialan yang terjadi itu kecuali Engkau pula yang menurunkannya. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak kami sembah kecuali Engkau saja ya Allah. Enggak kita terproteksi, ya. Kemudian kita tidak terjatuh kepada kesyirikan karena kita menggagalkan sesuatu gara-gara menyamatkan kesialan kepada sesuatu yang tidak terjadi. Ini salah satu kafarahnya. Nah, kemudian yang berikutnya kembali kepada konsep awal. Betul-betul kita mengkat jamaah sekalian, ya, pemahaman tersebut agar jangan sampai kemudian menyebar, terutama pada generasi kita. Jadi kita pasti kalau ada isu-isu itu lagi, gimana kita luruskan? Karena jamaah sekalian, sesuatu yang sudah menjadi keyakinan itu perkara yang sangat berat untuk diberhentikan nantinya, kalau kita tidak segera memberhentikannya sekarang. Saya mencontohkan lah, di tempat kita saja jamaah sekalian, orang beberapa masih, kalau mereka membawa makanan melintasi Bukit Soeharto agar makanan mereka tidak basi, sebagian saudara kita di Balikpapan ini masih meyakini bahwasanya syarat tidak basi itu harus memasukkan beberapa helai daun ke dalam makanan tersebut. Ya, nah, di Balikpapan Pak, karena saya pernah diberitahu seperti itu, dan Pak, kok nggak dikasih daun? Untuk apa ya dikasih daun? Biar nggak basi. Lewat Bukit Soeharto kan, nggak lewat tol. Ya. Contoh begitu, itu susah sekali Pak hilangnya. Ya, kenapa? Ya karena kantor-kantor yang mencegah tersebut ya sepi. Maka segera disuarakan, terus-menerus disuarakan supaya cepat hilang yang seperti itu. Ya, seperti itu. Karena sesuatu yang diyakini itu kalau dalam bahasa syariat ya jadilah masuk ranah akidah. Akidah itu dari kata akad. Atau akad itu artinya ikatan. Kalau sudah diikat, murainya itu berat sekali.
Ngurai itu berat sekali. Maka di sini dalam beberapa ayat termasuk di surah Yasin langsung dikonter pemahaman itu. Kita kalau kembali kepada surah Yasin tadi, mengkantornya langsung di ayat berikutnya. Setelah mereka beranggapan qalu inna tatayyarna bikum, ya, kalau kami sial nih gara-gara kalian. Nah, ayat berikutnya langsung qalu ta'irukum ma'akum, langsung dijawab demikian oleh para rasul. Meskipun resikonya, ini resikonya juga harus tahu sama sekalian. Bagaimana dulu utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, resikonya jelas, penolakan itu selalu akan ada. Karena orang kalau sudah meyakini sesuatu itu kadang jurusnya pokoknya. Pokoknya itu nggak bisa, kalau sudah pokoknya itu benteng tebal Pak, teman sekalian. Hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melembutkan dan akhirnya terbuka Pak. Nah di sini jamaah sekalian, betul-betul mereka diancam dengan lanar cuman nakum. Resiko tersebut selalu akan ada, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hal yang sama. Ya, beliau merasakan puncaknya sampai nanti pada periode hijrah ke Madinah pada akhirnya. Jamaah, di sini ada hal yang menarik. Di antara sekian banyak resiko tersebut, kita ini ada di barisan mana? Karena nanti ada orang-orang yang membela supaya itu terus ada. Keyakinan itu akan terus ada. Dan yang kedua akan ada kubu di mana ya cenderung bahwasanya benar ini harus hilang keyakinan seperti ini. Yang satu mungkin beralasan, wah ini tradisi Pak, sayang kalau kita lenyapkan. Yang satu enggak, kalau ini tradisi keburukan, ngapain dilanjutkan keburukan? Mau sampai kapan kita ini berada dalam kesialan gitu ya. Karena sebab kesialan itu adalah tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kubu itu akan ada. Persis seperti di surah Yasin, di ayat berikutnya Allah menceritakan tentang kubu pembela. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Jadi datang dari ujung kota atau dari pinggir kota. Rajulun, ini tunggal Pak, tidak banyak pembelanya. Yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalun. Hai kaum, hai masyarakat, ittabi'u, ikutilah itu ucapannya para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini juga luar biasa argumennya Pak. Kenapa kita harus layak mengikuti para rasul itu? Rasul itu nggak punya kepentingan Pak di sini, kecuali ingin menyampaikan kebaikan. Nah ini jamaah sekalian, kita ini terkadang kalau sudah punya kepentingan itu, lidah kita ini gampang keluh Pak untuk menyampaikan kebenaran. Kalau ada kepentingan. Makanya di sini ditegaskan oleh pembela tersebut, rojulun tersebut, seorang aja Pak pembelanya Pak, Masya Allah. Tapi cukup menggetarkan. Ya. Bahwasanya Rasul-Rasul itu tak punya kepentingan di sini. Al-ajr, ajr itu balasan, upah, gak cari duit dan sebagainya. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ini adalah orang-orang yang terbimbing, dapat hidayah. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Adapun saya, kenapa saya saya malu kalau enggak nurut, ya. Kenapa saya enggak nyembah Allah sebagaimana yang diinstruksikan oleh para rasul tersebut? Padahal Allah itu yang mengatur saya, mencukupi saya, memberikan rezeki kepada saya. Dan kepadanya kita akan kembali, nggak kemana-mana, kita ini semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, terkadang jamaah sekalian perlu orang lokal yang jadi membela. Nah itulah yang kuat Pak biasanya. Ini kan Rasul itu datang dari luar, rojulun ini datang di sekitaran itu, tempat tersebut, Aqsal Madinah, ya, Aqsal Madinah. Disitulah jamaah sekalian, dakwah itu salah satu powernya harus datang daripada orang-orang lokal tersebut. Dan ini kalau kita ingin efektif dalam berdakwah, maka yang dirangkul pertama kali adalah orang-orang pembela yang datang dari tempat tersebut. Inilah kesuksesan dai di hari ini rata-rata demikian. Ada yang sampai menikah di kampung tersebut, ya. Nah,
Dan itu tips-tips yang memang diajarkan oleh syariat agar sebuah kebaikan itu lebih mudah bertahannya. Kenapa? Karena pensupportnya adalah orang dalam sendiri. Kalau tidak ada sama sekali jamaah sekalian, ya sudah. Orang luar usir semuanya. Ini salah satu nasihat jamaah sekalian untuk kita semua yang punya kewajiban dakwah sejatinya. Termasuk dalam keluarga. Termasuk dalam keluarga. Memang pertama kali harus ada orang-orang yang kita ikat hatinya, kita deketi, dan kemudian akhirnya kita dakwahi pertama kali sebelum dakwah itu meluas ke yang lainnya. Saya contohkan, dalam keluarga kita ada satu tradisi-tradisi yang mungkin kita pingin sekali hal itu tidak diteruskan karena buruk. Buruknya itu jelas satu karena melanggar syariat contohnya. Nah kita pingin Pak, nah nggak bisa kita sendirian langsung keluargaku yang saya cintai. Langsung begitu, tidak Pak. Perlu adanya dalam tanda kutip backing sosial. Meskipun orang mukmin itu ya walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami itulah sejatinya penolong kalian, wali kalian. Ya. Tetapi orang mukmin tetap punya backing sosial, sama halnya Pak. Orang mukmin itu perlu kontrol sosial. Ya. Meskipun kita ini cukuplah terkontrol dengan kemahaluasan Allah dalam mengawasi makhluknya. Allah tuh maha melihat, Allah maha mendengar, cukup sebenarnya Pak orang mukmin itu. Dah terawasi. Tapi namanya kita ini fitrah, kita ini punya syahwat Pak. Perlu ada makhluk wujudnya kita lihat, dekat dengan kita rasa, kita dengar suaranya, yang menjadi kontrol kita pula. Maka Rasul juga menganjurkan ketika safar itu kita tidak sendirian. Untuk apa? Karena teman dalam safar itu salah satunya berfungsi sebagai kontrol sosial bagi kita. Teman bisa rasakan suasananya Pak. Ada teman sama tidak ada teman. Ya, jadi kalau nggak ada teman kan potensi toleh-tolehnya lebih kuat. Toleh. Kalau ada teman sudah ada sebelahnya, malu saya teman saya sama teman saya. Minimal itu kontrol sosialnya. Meskipun seorang mukmin cukuplah dia beriman, Allah melihatnya, Allah mencatat semua perbuatannya, Allah pasti akan membalas sebiji dzarrah pun perbuatan buruk yang dikerjakannya. Nah, cukup itu bab iman. Ya, makanya orang yang selamat itu orang-orang yang ada imannya. Orang yang tidak selamat ketika imannya itu hilang dalam dirinya. Maka pencuri itu sampai mencuri, maka saat itu imannya sedang bermasalah. Kalau ada iman, sebenarnya cukup itu membuat dia berpikir untuk mengambil hak orang lain. Rasul mengatakan wala yasyriku syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Tidaklah ada seorang yang mencuri, ketika dia mencuri dia seorang beriman, tidak mungkin. Karena keimanan itu menyelamatkan. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah ada seorang tergelincir pada perbuatan zina, ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Imannya pasti sedang bermasalah Pak, sehingga tergelincir di akhirnya terpeleset kepada zina. Jadi sebenarnya cukup orang mukmin itu keimanan itu kontrolnya. Tapi tetap sebagai sunnatullahnya Pak, kita ini perlu kontrol sosial dari orang yang kita kenal terutama. Nah termasuk tadi juga backing sosial. Cukup Pak, setiap para dai, setiap orang yang menyampaikan kebenaran, Allah bersamanya Pak. Karena ini menyampaikan agama Allah. Tapi tetap sunnatullahnya dijalani. Rasulullah perlu Abu Bakar di sebelah beliau. Meskipun Allah pasti menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada Khadijah, ibunda Khadijah. Beliau ada pamannya Abu Thalib. Meskipun mereka jamaah sekalian seperti paman Rasulullah SAW ketika sampai akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tetap apapun tak bela nih Rasulullah. Awas kalau macam-macam dengan ponakan gue. Nah ini dalam kebaikan ini perlu seperti itu jamaah sekalian. Perlu dalam dakwah dan sebagainya. Termasuk dalam skup keluarga yang kita cintai. Tidak bisa kemudian ujuk-ujuk kita ingin menyampaikan suatu kebaikan, kemudian kita maju sendirian. Pertama kali ya, makanya ada dakwah namanya dakwah sirriyah sebelum dakwah jahriyah. Sirriyah itu silent Pak. Ya, jadi deketin dulu siapa yang punya power di situ. Ya, telah terjalin baik. Manusia itu jamaah sekalian ketika dibaikin akhirnya membalas kebaikan. Al insanu abdul ihsan. Jamaah sekalian
kita hidup di negara yang jamaah sekalian yang seperti ini, nggak bisa kemudian kita berdakwah model diri sendiri. Maka di sana ada aparat, ada keamanan, ada apa dan sebagainya, ada pejabat dan sebagainya. Dan semua itu adalah power. Kalau kita mengabaikannya ya nggak bisa jamaah sekalian dakwah akan mudah, apalagi kaitannya dengan kita mengingatkan sesuatu yang sudah turun temurun itu berlangsung. Maka backing seperti rajulun min aqsal Madinah tetap harus kita ikhtiarkan. Harus ada orang yang seperti itu powernya. Ya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini menarik pula kalimat-kalimat yang disampaikan oleh pembela tadi itu. Kenapa layak kita harus mengikuti para rasul? Disampaikan supaya kita ini masuk akal kita, Pak. Dan kadang orang itu menolak sesuatu itu karena terkadang cuman katanya dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan rinci, bukan katanya, ini beneran. Mereka itu nggak minta apa-apa dari kita. Beda kalau mereka kesini cari keuntungan, kita usir aja mereka karena UUD, ya, ujung-ujungnya duit, ya. Seperti dahulu jamaah sekalian, orang-orang ke Mekah dan sebagainya, macam-macam niatnya pada waktu itu. Tapi sebagaimana Abraha, Allah bongkar duluan. Abraha itu UUD, Pak. Bukan karena menyerang Ka'bahnya. Itu adalah satu triknya dia supaya ada koalisi yang menyertainya. Ya, karena isu agama itu paling mudah untuk digoreng, Pak. Ya, paling mudah untuk membuat orang terprovokasi. Itu loh, orang Mekah itu bakar katedral kita. Wah, itu cepat Pak, panas orang. Padahal yang diincar Abraha adalah hancurnya Mekah supaya ekonomi lagi berpusat ke Yaman kembali. Ya, Yaman tuh sudah mulai drop Pak saat itu. Sejak banjir bandang yang menimpa Yaman, port pelabuhan yang menghubungkan ekonomi Asia, ekonomi seluruh Hijaz itu mulai terputus, ya. Bendungan Shaddul Ma'rib yang ada di Yaman kemudian jebol, banyak yang mempengaruhi runtuhnya ekonomi Yaman. Peperangan juga demikian antara Yahudi dan Nasara, ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Nasara, jemaah sekalian. Kisah tentang Ashabul Uhdud, ya, Ashabul Uhdud itu juga terjadi di situ, ya, dimana akhirnya koalisi yang datang dari raja-raja Najasyi menang dan akhirnya Abraha lah yang diutus untuk memimpin Yaman pada waktu itu. Ujung-ujungnya uang, Pak. Ya. Dulu perdagangan tuh ya Syam, Yaman, Syam, Yaman. Mekah apa? Tapi kemudian Mekah diperhitungkan betapa para saudagar-saudagar sukses itu datang dari kota Mekah. Saudagar-saudagarnya. Jadi tempat transit juga akhirnya, kota pedagang. Ekonomi bukan hanya sekedar karena ada Ka'bah. Nah, tapi untuk menyerang mereka, apa yang paling mudah isu yang diangkat? Ya, Ka'bah. Ya, Ka'bah. Nah, jamaah sekalian, semua itu sesuai dengan niatnya. Ketika kita istiqomah dalam kebaikan dan tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan gampang surut kebaikan itu terhenti. Begitupun dengan para rasul ini, apapun itu godaan dan gangguannya, tentunya sudah di track yang benar, ya, dengan cara yang terbaik, ya. Maka kita ketahui jamaah sekalian, setiap kebaikan itu pasti akan ada jalan pertolongannya, pasti, itu kita yakini. Dan beginilah yang terjadi, meskipun pada akhirnya jamaah sekalian, orang-orang itu mungkin mengeksekusi mereka, tapi buah daripada eksekusi tersebut memunculkan jalan hidayah bagi generasi berikutnya. Sama seperti Ashabul Uhdud. Semua mungkin raja tersebut merasa terpuaskan, ya, ketika bisa memanah seorang anak muda yang menurutnya ini keyakinannya penyimpang, ya. Tetapi justru setelah meninggalnya anak muda tersebut, masuk Islamlah seluruh negeri. Nah, itulah akhirnya membuat raja murka,
membuat parit kemudian dikobarkan api, ya. Karena raja dipaksa untuk memanah anak muda tersebut dengan mengatakan bismi rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut Tuhannya anak muda ini, baru bisa kena Pak. Sebelumnya meleset semua. Dibunuh dengan cara apapun nggak bisa, dibawa ke puncak gunung selamat lagi, dibawa ke tengah lautan selamat lagi. Maka anak muda itu memberikan tips, kamu bisa, saya beritahu bagaimana caranya bisa membunuh saya. Ya, caranya ada panah saya. Dan ketika memanah sebutlah bismillah. Ya kan? Sebutlah bismillah. Memang kelihatannya simpel, Pak. Bismi rabbi hadzal gulam, dengan menyebut Tuhannya anak muda ini. Meninggal memang, tapi akhirnya dampak kebaikannya itu Masya Allah. Termasuk tentang utusan-utusan di dalam surah Yasin ini. Meskipun pada akhirnya mungkin kelihatannya kita kalah, tapi akan muncul generasi berikutnya yang akan tersadar tentang kebenaran tersebut. Ya, jadi jangan khawatir tidak ada hasilnya sebuah kebaikan. Pasti akan ada jalan keluarnya. Sehingga kita diperintahkan yang penting istiqomah saja, Pak. Cuman caranya saja yang akan kita terus perbaharui. Dakwah itu jamaah sekalian tidak selalu kaku. Bagaimana cara menyampaikannya itu tidak selalu dengan satu arah saja jamaah sekalian. Nabi dalam banyak riwayat mencontohkan bagaimana mentransfer ilmu tidak sekedar dalam sebuah majelis ta'lim, ya, dalam halakoh, tapi Nabi juga mentransfer ilmu dalam cara-cara bentuk cara yang lain. Contoh dalam beberapa hadis Nabi SAW, Nabi itu mengajari para sahabat ilmu saat berkendaraan, saat beliau gonceng sahabat tersebut. Sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu contoh pernah menyebutkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi, digonceng oleh Nabi. Beliau bertanya kepadaku, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa haknya Allah atas hambanya? Ya. Jadi pelajarannya penting masalah akidah. Tetapi beliau menyampaikannya tidak selalu dalam majelis resmi, halakoh resmi. Dan itu adalah contoh. Nah, ini semua banyak dibaca dalam buku yang berjudul Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul, guru yang handal. Muallim, seorang pengajar yang hebat. Dan di situ banyak dipelajari tentang tips-tips Rasulullah SAW dalam mengajar. Dan termasuk itu diamini oleh dunia pendidikan hari ini, termasuk juga dalam dunia psikologi. Betapa Rasul seakan Allah ajarkan mengetahui tentang psikologi audiennya, ya, psikologi audiennya. Saya contohkan, Nabi terkadang menggunakan metode sumpah, terkadang Nabi menggunakan metode bertanya, ya. Itu semuanya Pak ngerti. Oh, audiens saya ini pokoknya kalau sudah percaya sama orang tersebut, apapun itu akan diterima. Maka Nabi, jamaah sekalian, saat mengetahui tersebut, Nabi sebelum menyampaikan sesuatu tanya dulu, menurut sampean semua, kira-kira kalau saya berbicara di belakang gunung ini akan ada musuh yang menyerang kita, kira-kira sampean percaya? Kalau engkau yang ucapkan wahai Muhammad, apapun untuk kami percaya. Rasul sudah punya gelar Al-Amin. Nah, itu metode Rasul. Oh, berarti audiens saya itu percaya sama saya. Barulah nanti beliau menyampaikan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu memperbaiki cara. Meskipun Abu Lahab saat itu termasuk ngamuk. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Celaka engkau Muhammad. Apakah untuk obrolan ini, obrolan yang enggak berbobot ini, engkau mengumpulkan kami? Itu kubunya Abu Lahab, Pak. Tapi sebagian mereka keluarganya mau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nggak bisa dengan cara ini, pakai cara yang lain. Ya, kalau lewat cara itu nggak bisa, Allah nanti yang memberikan mukjizat sehingga orang tersebut sadar. Kalau enggak, ya udah tertutup Pak hati. Ya, Abu Lahab itu sudah banyak ditampakkan mukjizat. Begitupun dengan Ummu Jamil, istrinya, sering ditampakkan mukjizat ketika mereka ingin mencelakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah tidak melihat Nabi, padahal Nabi ada di situ. Macam-macam, Pak. Tapi itu tidak membuat mereka tersadar. Baik jamaah sekalian,
jadi kaitannya tadi terkait masalah anggapan kesialan. Yang kedua, segera di counter agar tidak berlanjut keyakinan tersebut. Kemudian akan ada para pembela, dan itu harus kita ikhtiarkan. Dakwah itu akan efektif ketika kita punya backing sosial salah satunya. Meskipun Allah lah sejatinya penolong semuanya, ya, penolong semuanya. Ya, kemudian kebenaran itu akan terus menemukan jalan keluarnya, disabari saja. Ya, bukan berarti ini karena kita salah caranya, enggak, belum tentu jemaah sekalian. Tapi tetap kita harus mengikhtiarkan agar cara itu terus kita perbaiki. Ya. Kemudian jemaah sekalian, bahwasanya seseorang itu akan istiqomah melakukan kebaikan, salah satunya tergantung pada niatnya. Para rasul di sini nggak berhenti meskipun diancam dirajam, karena mereka tidak butuh kaitannya dengan apa namanya iming-iming dunia. Bahkan mereka tidak mencari dunia, karena dunia itu singkat. Orang kalau lihat dunia nggak dapat dunia, apa untungnya saya? Udah pergi gitu aja Pak. Nggak mau melanjutkan. Apa untungnya saya di sini? Ya, karena yang dibicarakan adalah untung rugi kaitannya dunia. Nah, di sini Rasul mengajarkan, para Rasul maksudnya, ya, utusan di sini mengajarkan bahwasanya seorang itu bisa istiqomah kalau tujuannya itu adalah abadi, yaitu tujuannya hanya untuk Allah saja, nggak ada yang lain. La nas'alukum la nas'aluna ajro, kami nggak meminta ajar sama sekali dari kalian. Jadi timbal balik itu adalah side effect saja, seperti mungkin adab murid kepada gurunya, tapi bukan menjadikan tujuan utama, sehingga kalau itu nggak didapat kita berhenti melakukan kebaikan. Ya, nggak dapat pujian, kita berhenti melakukan kebaikan. Dan ini akan mudah seseorang itu jamaah sekalian berhenti daripada berbuat baik. Saya nggak usah dakwah, nggak patean, kalimat-kalimat seperti ini akan muncul. Ya, apa ya? Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sekalian yang punya tugas dakwah, semua kita punya tugas dakwah jamaah sekalian. Pertama adalah bersabar, karena setiap usia dakwah itu punya usianya, termasuk penolakan, termasuk ucapan, termasuk kita dijatuhkan secara moral, bahkan juga diancam secara fisik. Semua itu adalah risiko-risiko di dalam dakwah, tetapi Allah pasti akan bersama orang-orang yang menyampaikan. Demikian yang saya sampaikan di subuh kali ini, adapun tentang Ashabul Qaryah dan pelajaran-pelajarannya. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya doakan di ujung majelis semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, yang yang diuji diberikan kesabaran, dan semoga kita semua diberkahi selalu. Kemudian kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum